Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada puasa yang ke-22 Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan, juga kesempatan sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan puasa pada hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah dan Rasulullah yang Allah utus untuk kesempurnaan Islam. Alhamdulillah, di tengah-tengah wabah yang masih merebak saat ini, yang kemarin datanya semakin meningkat, mungkin banyak dari kita bertanya-tanya bagaimana kita beribadah, terutama tarwih, bolehkah kita lain, bolehkah sholat Idul Fitri rumah, dan bagaimana caranya. Kita akan kupas seputar fikih itu dalam kajian online Fikih Muamalah bersama Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Beliau sudah berada di hadapan kita di layar kaca, di HP kita, layar kaca HP atau layar kaca laptop kita. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz makin segar saja, Ustadz. Masya Allah. Ya, semoga Ustadz selalu semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Allahumma amin. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Siddiq Al-Jawi untuk memberikan penjelasan seputar fikih atau hukum tarwih online, iktikaf, dan sholat Idul Fitri di rumah. Kami persilakan kepada Ustadz Siddiq untuk memulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Pada siang ini ada 3 tema yang akan saya angkat. Yang pertama, hukum tarawih secara online. Tarawih secara online itu maksudnya tarawih ketika antara imam dengan makmum itu berbeda tempat yang jauh. Misalnya imamnya di Jakarta, makmumnya di Semarang misalnya, atau di Jogja, atau di Surabaya. Nah, ini boleh nggak sholat tarawih berjamaah diselenggarakan secara online seperti itu? Nah, yang kedua itu adalah bagaimana hukum iktikaf di rumah. Karena biasanya kan kita iktikaf di bulan Ramadan itu kita laksanakan di masjid. Nah, dengan situasi yang seperti ini, apakah boleh kita menyelenggarakannya di rumah? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hukum sholat Idul Fitri di rumah. Biasanya kita sholat Idul Fitri mungkin di lapangan atau di masjid. Nah, dalam situasi seperti yang ada sekarang, adanya pandemi virus corona, apakah boleh kita sholat Idul Fitri di rumah? Ya, baik. Yang pertama mengenai hukum tarawih online, jawabannya adalah tidak sah sholat tarawih secara online, yaitu sholat tarawih di mana imam dan makmum terpisah dan tidak berada di tempat yang sama. Dan ini terpisahnya sangat jauh, misalnya imam ada di Jakarta, misalnya makmumnya ada di Bandung, atau di Jogja, atau di Semarang, dan sebagainya. Jadi itu tidak sah. Nah,
Kenapa? Karena sholat tarawih yang diselenggarakan secara berjamaah itu hukumnya mengikuti hukum sholat berjamaah pada umumnya, yaitu ada syarat yang namanya bersambungnya tempat. Ya, bersambungnya tempat itu dalam kitab fikih disebut dengan al-ittisalul makani. Al-ittisalul makani yaitu bersambungnya tempat, atau kadang juga disebut dengan istilah ittihadul makan. Ya, ittihadul makan yaitu bersatunya tempat. Ya. Nah, ini para ulama itu sepakat, khususnya jumhur ulama kecuali mazhab Maliki. Ini dalam hal sholat jamaah ya, secara umum. Itu jumhur ulama kecuali mazhab Maliki itu sepakat bahwa yang namanya sholat berjamaah antara imam dengan makmum itu harus terjadi yang namanya al-ittisalul makani, ya, adanya bersambungnya tempat atau ittihadul makan, ada kesatuan tempat. Ya, jadi masih di dalam masjid yang sama, yang antara makmum dengan imam itu makmum bisa mengetahui gerakan imam, makmum bisa mengetahui gerakan imam itu dengan melihat imamnya, atau melihat makmum di belakang imam, bisa melihatnya atau bisa mendengar suaranya. Dan itu tidak ada ha'il, tidak ada pemisah antara makmum dengan imam. Ya, ha'il atau pemisah itu misalnya tembok atau bangunan yang memisahkan antara makmum dengan imam. Kalau itu tidak ada penghalang atau ha'il antara makmum dengan imam, ya, masih ittisal, masih bersambung, ya, dengan cara makmum itu melihat gerakan imam atau mendengar suara imam, ya, maka ini sah sholat jamaah yang seperti ini. Nah, tetapi kalau sudah berbeda tempat dan berbeda tempatnya itu adalah jauh, ya, apalagi sudah itu tidak berada di tempat yang sama, maka ini menurut jumhur ulama atau mungkin seluruh ulama sepakat, ya, untuk realitas sekarang yaitu sholat berjamaah secara online itu sepakat tidak boleh atau tidak sah. Kalau sholat jamaah biasa yang bukan online, ya, itu tiga mazhab kecuali mazhab Maliki itu mazhab jumhur mengatakan tuh harus ittisal makani atau ittihadul makan. Kecuali mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki itu masih membolehkan ada semacam bangunan atau tembok begitu, ya, terpisah itu masih bisa, ya. Yang penting makmum itu masih bisa mendengar atau melihat atau mendengar suara imam. Jadi yang lebih longgar itu adalah mazhab Maliki. Nah, tetapi kalau kita melihat realitas yang dimaksudkan dengan sholat tarawih online pada masa sekarang, itu juga saya kira dari mazhab Maliki pun itu juga tidak akan membolehkannya, tidak akan mengesahkannya. Baik, ini sedikit saya kutipkan pendapat para ulama. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ada kitab yang namanya Hasyiah Al-Jamal. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ini pada juz yang ke-1 halaman 549 itu ada keterangan mengenai syarat-syarat sahnya berjamaah atau bermakmum kepada seorang imam. Salisuha, syarat yang ketiga di dalam mazhab Syafi'i, ijtima'uhuma ay al-imamu wal ma'mumu bimakanin. Ya, jadi ada beberapa syarat. Nah, syarat yang ketiga untuk sahnya berjamaah itu adalah ijtima'uhuma, yaitu bertemunya antara imam dan makmum itu bimakanin, yaitu di suatu tempat, ya. Tetapi kalau antara imam dengan makmum itu jauh jaraknya atau ada penghalang, misalnya ada bangunan, ya, atau ada suatu tanah kosong atau tempat kosong, ya, dan itu jauh begitu, ya, maka berarti tidak sah
sholat jamaahnya atau bermakmumnya itu tidak sah. Ya, nah ini ringkasnya demikian di dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga di dalam mazhab Hanafi itu juga sama. Ini saya kutipkan pendapat Imam Al-Kasani dalam kitab beliau Bada'i'us Shana'i pada juz yang ke-1 halaman 145 beliau mengatakan wa minha, dan di antara syarat-syarat sahnya iqtida. Iqtida itu bermakmum, dari makmum makmum kepada imam, ittihadu makanil imami wal makmumi. Ya, di antara syarat sahnya bermakmum itu adalah ittihadu makanil imami wal makmumi, yaitu kesatuan tempat antara imam dengan makmum. Ya. Nah, ini menjadi syarat. Kenapa? Karena yang namanya bermakmum itu ya itu mengharuskan adanya tabaiyah. Kalau dalam mazhab Hanafi ada istilah tabaiyah. Tabaiyah itu artinya sifat bisa mengikuti imam. Makmum bisa mengikuti imam. Itu ketika sifat itu diharuskan di dalam sholat berjamaah, itu harus ada atau menuntut kesatuan tempat. Sebab kalau tempatnya berbeda, itu yang namanya tabaiyah atau makmum mengikuti imam itu tidak akan bisa terwujud. Ya. Nah, baik. Kalau pandangan mazhab Hambali itu kurang lebih sama dengan mazhab Hanafi. Sementara kalau mazhab Maliki ini memang agak longgar dalam persoalan sholat berjamaah. Jadi dalam mazhab Maliki itu sholat jamaah itu masih bisa disahkan antara makmum dengan imam, ya, walaupun ada penghalang atau hail seperti ada bangunan, ada sungai, ya, atau ada lapangan, asalkan makmum masih melihat atau mendengar suara imam, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus betul-betul di satu tempat, karena menurut mazhab Maliki itu sholat Jumat itu di masjid jami'. Jami' itu artinya tempat berkumpul atau bersatu. Jadi kalau terpisah ada bangunan yang memisahkan antara makmum dengan imam untuk sholat Jumat, ini tidak sah juga menurut mazhab Maliki. Tapi kalau untuk sholat yang lain yang berjamaah itu dalam mazhab Maliki masih dibolehkan, ada penghalang antara imam dengan makmum. Tetapi itu untuk sholat yang secara offline, ya, tidak lewat internet seperti orang mengaji lewat aplikasi Zoom misalkan, atau lewat televisi misalkan, atau lewat YouTube misalkan, ya, siaran langsung. Nah, jadi yang dimaksud mazhab Maliki itu walaupun boleh ada penghalang selama makmum itu mendengar suara imam itu, tapi artinya masih mendengar dalam jarak yang normal gitu, ya, jarak yang wajar. Nah, sekarang kalau imamnya ada di Jakarta, makmumnya di Jogja, ya saya kira mazhab Maliki juga secara konsekuensi pendapat mereka itu juga tidak akan mengesahkan begitu, ya, untuk realitas yang ditanyakan, yaitu sholat tarawih secara online. Baik, jadi secara ringkas, ya, kalau sholat tarawih secara online itu tidak sah, ya, atau tidak boleh. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan online, ya dakwah, ceramah itu masih bisa diterima, dan itu jelas memang sangat kita butuhkan sekarang. Tapi kalau untuk sholat tarawih karena ini berjamaah, ada imamnya, ada makmumnya, nah ini ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu ittihadul makan, ya, ada bersatunya atau kesatuan tempat, atau dalam bahasa Arab itu adalah al-ittisalul makani, yaitu bersambungnya tempat antara imam dengan makmum. Jadi, dan itu tidak dimungkinkan, ya, dalam teknologi streaming atau online sekarang. Walaupun dengan online orang bisa melihat imam, ya, tapi itu melihat dalam konteks secara digital, ya, artinya tidak real atau tidak konkret. Sementara yang dimaksud oleh para ulama dulu mendengar melihat imam itu ya makmum melihat langsung, bukan melalui sarana teknologi modern seperti yang ada sekarang, ya. Baik, itu jadi
ringkasnya ini sholat tarawih secara online ini tidak sah dan tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum iktikaf di rumah. Ini juga menjadi satu pembicaraan yang saya ikuti di sosmed dan juga ada yang bertanya kepada saya, makanya saya jadikan satu tema. Intinya bagaimana? Inti jawabannya apakah boleh iktikaf di rumah? Jawabannya tidak sah iktikaf di rumah. Jadi yang namanya iktikaf itu wajib dilakukan di masjid, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, saya kutipkan salah satu pendapat yaitu dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz yang ke-6 halaman 505, beliau mengatakan la yasihhul i'tikafu minar rajuli wala minal mar'ati illa fil masjid. Jadi tidak sah iktikaf itu dari laki-laki maupun dari perempuan kecuali di masjid. Nah, ini pendapat yang paling sahih, paling kuat dalam masalah ini. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan wanita itu iktikaf di masjid rumahnya, fi masjidi baitiha. Tetapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena yang namanya masjid ya dalam pengertian syariah itu adalah tempat yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa diakses oleh publik dan yang digunakan sholat berjamaah, khususnya sholat 5 waktu. Nah, itulah yang disebut dengan masjid dalam pengertian syariah atau dalam definisi syar'i. Jadi masjid itu harus bisa diakses oleh publik, tidak ditutup atau tidak dikunci, tidak digembok sehingga masyarakat bisa masuk kapan saja. Itu kriteria pertama dari masjid. Kemudian kriteria kedua dari masjid adalah di tempat itu dilakukan sholat jamaah secara rutin ya, yaitu minimal itu adalah sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau ada suatu tempat yang di situ publik bisa mengaksesnya tanpa ada kendala, kemudian dilakukan di situ sholat berjamaah 5 waktu, itulah yang disebut masjid. Nah, ini kalau diterapkan untuk wanita yang dia itu mungkin di rumahnya ada satu tempat yang itu bisa diistilahkan masjidul bait, tetapi itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria masjid yang dimaksudkan dalam pengertian syariah. Ya, jadi itu yang lebih kuat berarti adalah pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan bahwa iktikaf itu dilakukan di masjid. Jadi tidak bisa perempuan iktikaf di masjid rumahnya atau musola rumahnya, itu tidak memenuhi kriteria masjid. Nah, apa dalilnya bahwa iktikaf itu harus dilakukan di masjid? Itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istri-istrimu sedang kamu itu sedang iktikaf di masjid-masjid. Jadi ayat ini menerangkan yang namanya iktikaf itu tidak ada kecuali di masjid. Ya. Jadi kalau iktikaf di rumah itu berarti tidak sesuai dengan perintah ini, karena perintah ayat ini menyebutkan yang namanya iktikaf itu ya wa antum aqifuna fil masajid, yaitu iktikaf itu adalah di dalam masjid. Ya. Nah, oke, jadi ringkasnya yang namanya iktikaf itu harus di masjid. Nah, ketika dalam situasi sekarang pandemi virus corona yang ada sekarang, orang itu ada di rumah misalnya tidak ke masjid, ya berarti dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan lain. Tapi kalau diniatkan iktikaf itu tidak sah. Ya. Sedikit saya tambahkan bahwa pengertian masjid tadi, bahwa masjid itu adalah tempat yang
bisa digunakan oleh masyarakat umum dan itu digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, itulah masjid. Ya, walaupun di tengah-tengah masyarakat mungkin ada tempat yang memenuhi kriteria itu, tetapi tidak disebut masjid, tapi memenuhi kriteria tadi, 2 kriteria tadi. Misalnya ada yang masyarakat menyebutnya musola, ya, masjid kecil, ada yang menyebut langgar, ada yang menyebut menasah atau surau. Tapi kalau memenuhi 2 kriteria tadi, yaitu bisa diakses oleh publik dan digunakan secara rutin untuk sholat berjamaah 5 waktu, sebenarnya itu juga adalah masjid, walaupun disebut oleh masyarakat itu tidak dengan istilah masjid, tetapi dengan istilah mungkin musola atau surau atau mungkin menasah kalau di Aceh, ya, atau di Jawa mungkin istilahnya langgar, ya. Tetapi kalau itu diakses oleh publik bisa, kemudian digunakan untuk sholat jamaah, itu sudah bisa memenuhi kriteria masjid. Ya. Biasanya masyarakat kita itu menyebut istilah masjid itu untuk yang digunakan sholat Jumat. Ya, sebenarnya itu juga yang lebih tepat yang digunakan sholat Jumat itu ya masjid jami. Ada istilah masjid jami. Tapi kalau masjid saja itu sebenarnya tidak ada persyaratan harus digunakan untuk sholat Jumat. Yang penting untuk sholat jamaah 5 waktu itu sudah bisa disebut masjid. Baik, tetapi yang inti dari jawaban saya adalah bahwa ketika iktikaf itu dilakukan di rumah itu tidak sah. Nah, inilah pendapat jumhur ulama. Walaupun memang ada sebagian ulama yang membolehkan, namanya Imam Ibnu Lubabah, ya, Imam Ibnu Lubabah, tetapi pendapat ini tidak kuat, ya, karena memang tidak sesuai dengan ayat Quran. Karena ayat Quran menyebutkan wala tubasyiruhunna, ya, wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istri-istrimu, ya, sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid-masjid. Jadi sangat jelas sekali ayat ini, zahir ayat ini itu menyebutkan yang namanya iktikaf itu ya ada di masjid tempatnya, ya. Baik, itu pertanyaan yang kedua atau tema yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai sholat Idul Fitri di rumah. Nah, sebenarnya sholat Idul Fitri ini hukum asalnya ketika kondisi normal itu dilakukan di tempat lapang, ya. Kalau dalam hadis Nabi itu disebut musola, ya. Dalam hadis itu ada istilah musola yang digunakan dalam hadis, tapi musola yang dimaksudkan dalam hadis itu yang disebutkan sebagai tempat sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu maksudnya bukan musola seperti istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu masjid yang kecil, tetapi musola yang dimaksud itu adalah lapangan, ya, tempat yang luas gitu, ya. Itu yang disebut dengan musola dalam hadis. Atau kalau menurut mazhab Syafi'i juga boleh dilakukan di masjid, itu dalam kondisi normal. Tapi ketika ada udzur syar'i, ya, seperti yang ada sekarang ini, apakah boleh dikerjakan di rumah? Maka di sini dari kajian saya itu boleh dilakukan sholat Idul Fitri itu di rumah. Misalnya ada udzur ketika seseorang itu dalam perjalanan, ya, musafir, dia mencari tempat untuk sholat Jumat, bukan sholat Jumat, untuk sholat Idul Fitri dia susah, kayak dia dalam perjalanan, nggak ada temannya misalnya, ya dia bisa sholat sendiri. Ya, ini saya kutipkan beberapa pendapat dari para ulama yang membolehkan sholat Idul Fitri secara di rumah, ya. Yang pertama dari Imam Muzani. Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i dalam kitab yang berjudul Mukhtasar Al-Um, juz 8 halaman 125 itu Imam Muzani mengatakan wa yusalli al-idaini al-munfaridu fi baitihi wal musafiru wal abdu wal mar'atu, yang artinya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh dilakukan di rumah oleh seseorang secara sendiri, munfarid, ya.
Kemudian wal musafir, dan juga boleh dilakukan oleh musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Wal abdu, kemudian boleh juga dilakukan oleh hamba sahaya atau budak. Wal mar'atu, dan juga boleh juga dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian juga ini saya kutipkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz yang kelima halaman 26. Beliau mengatakan hal tusra'u sholatul idi lil abdi wal musafiri wal mar'ati wal munfaridi fi baitihi au fi ghairihi. Apakah disyariatkan sholat id untuk seorang budak atau orang musafir dalam perjalanan atau seorang perempuan atau seseorang secara sendiri munfarid di rumahnya atau selain di rumahnya? Fihi tariqoni, di sini itu ada dua jawaban. Dua toriko, artinya dua cara menjawab persoalan ini. As-sahhuhuma wa ashharuhuma, yang paling sahih, yang paling benar dan yang paling masyhur, al-qat'u bi annaha tusra'u lahum, yaitu yang paling pendapat yang paling sahih, paling benar, bahwa sholat id itu dipastikan disyaratkan untuk mereka tadi, ya, untuk munfarid, orang sendiri, atau orang musafir, atau perempuan dan budak, sholat di rumah, ya, sholat Idul Fitri di rumah. Ya. Kemudian ini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Mughnil Muhtaj pada juz yang pertama halaman 587, ini juga hampir sama dengan yang disebut oleh Imam Nawawi tadi. Tusra'u lil munfaridi wal abdi wal mar'ati wal musafiri fala tatawaqqafu ala syurutil jumu'ati min i'tibaril jama'ati wal adadi wa ghairihima wa yusannul ijtima'u laha fi maudhi'in wahidin. Wa tusra'u, dan disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Yaitu sholat id lil munfaridi, bagi orang sendiri, munfarid, wal abdi, kemudian juga seorang budak, wal mar'ati, perempuan, dan musafir, orang dalam perjalanan. Jadi disyariatkan. Fala tatawaqqafu ala syurutil jumu'ati min i'tibari al jamaah wal adad wa ghairi. Jadi tidak bergantung kepada syarat-syarat sholat Jumat dalam hal jamaah, syarat berjamaah atau jumlah yang ikut dalam sholat Jumat itu dan lain-lain. Wa yusanul istima'u laha fi maudhi'in wahidin, dan disunnahkan istima' atau berkumpul untuk melakukan sholat itu, sholat id itu fi maudhi'in wahidin, di satu tempat, ya, walaupun itu bukan di masjid. Jadi sholat Idul Fitri ini bisa dilakukan di rumah atau di satu tempat, ya, ketika ada ijtima atau berkumpulnya beberapa orang. Jadi kesimpulannya bahwa sholat Idul Fitri yang sebenarnya hukum asalnya itu, karena ini merupakan syiar Islam, maka yang ideal, yang merupakan hukum asal itu memang dilaksanakan di keramaian, di tempat banyak orang, seperti di musola, tempat lapang, ya, atau di masjid. Tetapi dalam kondisi sekarang, ya, itu bisa atau boleh atau sah dilakukan di rumah sendiri juga boleh, kalau mengikuti pendapat Imam Muzani tadi atau Imam Nawawi atau dalam kitab Mughni Muhtaj tadi, ya. Nah, jadi itu sholat Idul Fitri intinya boleh dilakukan di rumah dalam situasi seperti yang ada sekarang ini. Kemudian mengenai pelaksanaannya, apakah nanti disertai dengan khutbah? Maka di sini saya lengkapi jawaban saya. Khutbah setelah Idul Fitri ataupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Menurut jumhur ulama, terutama 4 mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad, itu semuanya sepakat khutbah setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri
atau setelah Idul Adha itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau memang di suatu masyarakat misalnya, atau di dalam rumah misalkan, tidak ada yang mampu untuk melakukan khutbah, ya sudah, tidak diadakan khutbah juga tidak apa-apa. Tetapi tentu yang lebih afdol dilakukan khutbah, ya. Ini yang lebih afdol. Walaupun di rumah ketika dilakukan misalnya seorang ayah, dia punya makmum, istrinya sama beberapa anaknya, misalnya 3 orang, 4 orang, ya tentu yang lebih baik, yang disunnahkan itu adalah ada khutbah setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri secara berjamaah dengan keluarga di rumah. Itu yang lebih afdal adalah ada khutbah setelah sholat Idul Fitri. Kemudian sedikit saya tambahkan, khutbah untuk setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu 2 khutbah atau 1 khutbah. 2 khutbah itu berarti seperti khutbah sholat Jumat. Ini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi saya pernah mempelajari persoalan ini. Pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama, termasuk 4 mazhab itu sepakat. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa khutbah setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Jadi khutbah pertama, kemudian ada istirahat atau duduk di antara 2 khutbah, lalu kemudian khutbah yang kedua. Jadi seperti khutbah Jumat. Nah, ini pendapat yang lebih kuat untuk khutbah setelah Idul Fitri atau setelah sholat Idul Adha. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan untuk 3 persoalan tadi. Yang pertama, sholat tarawih secara online, kemudian hukum iktikaf di rumah, kemudian yang ketiga, hukum sholat Idul Fitri di rumah. Baik, saya kira itu. Barangkali kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Iya, alhamdulillah 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah hukum ta'yin, tadi sudah bahas bahwasanya hukumnya tidak boleh atau tidak sah ya dengan kategori salat tarawih, kemudian imamnya dikendari, ya itu yang dimaksudkan salat tarawih online ya. Kemudian yang kedua adalah iktikaf di rumah, juga secara pendapat jumhur ulama itu tidak jika di rumah. Ya. Kemudian terakhir untuk sholat Idul Fitri di rumah itu dibolehkan ya, dibolehkan saja. Oke, mungkin sudah masuk dalam sesi tanya jawab seperti biasa. Kami akan menyeleksi beberapa pertanyaan yang telah masuk di live chat kanal YouTube Khilafah Channel. Insyaallah kami akan bacakan beberapa yang telah masuk, dimulai dari pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaannya itu adalah, nih, lewat. Oh ya, ini ya. Saya bacakan saja, Ustaz ya. Iya. Soalnya udah jauh lewatnya. Untuk saya sudah tulis tadi ya. Ini dari Sarah Geofanik. Berarti perempuan nggak ada ya namanya iktikaf di rumah, gitu, Ustaz? Ya, jadi sama antara perempuan dengan laki-laki ya, kalau mau iktikaf itu di masjid. Jadi tidak ada istilah iktikaf perempuan itu di rumah. Jadi ya itu ketentuan syariatnya begitu. Ya. Oke, jawabannya begitu. Iya, jadi Ustaz. kalau ya, iktikaf ya di masjid, bukan di rumah. Oke. Oke, Ustaz, siap. Ya. Ya, selanjutnya, Ustaz, ini dari lithium natrium. Nah, ini kalau misalnya ya, kalau misalnya perempuan itu di rumah iktikafnya di yang kondisi seperti ini, bagaimana bisa mendapat pahala iktikaf 10 malam terakhir? Kalau jika harus di masjid gitu ya. Kalau di kondisi saat ini, Ustaz.
Ya, jadi kalau dalam kondisi sekarang ya memang itu istilahnya ada uzur syar'i. Jadi ya apa boleh buat, itu suatu kondisi yang harus kita terima. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid, ya khususnya untuk daerah-daerah yang sudah teridentifikasi di situ misalnya zona merah misalkan, ya. Jadi itu ya apa boleh buat, kita melaksanakannya di rumah. Tetapi yang penting itu kita pasang niat bahwa walaupun sekarang tidak bisa, tapi tetap kita punya niat sebenarnya, karena kita sudah terbiasa iktikaf di masjid, ya kita sejak kemarin-kemarin atau mungkin sekarang-sekarang itu sebenarnya punya niat. Nah mudah-mudahan dengan adanya niat ini, walaupun tidak terlaksana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan pahalanya walaupun mungkin tidak sempurna. Karena kan kalau dalam Islam itu seseorang yang berniat melakukan suatu perbuatan baik tapi tidak terlaksana, itu kan tetap mendapat pahala kan gitu. Tapi sebaliknya kalau seorang muslim itu berniat melakukan perbuatan buruk tapi tidak terlaksana, kan belum dicatat sebagai dosa. Tapi kalau dia berniat melakukan perbuatan baik tapi karena satu dan lain hal itu terhalang, ya itu insya Allah masih dicatat pahalanya oleh Allah. Jadi dalam kondisi seperti yang ada sekarang, ya yang penting kita niat. Ya siapa tahu mungkin ada satu kondisi, suatu saat yang memungkinkan kita bisa iktikaf di masjid. Tapi kalau belum memungkinkan, ya itulah kondisi yang ada, kita terima dengan ikhlas dan lapang dada. Ya menurut saya untuk mengisi 10 hari terakhir ini sebenarnya banyak amal-amal soleh atau ketaatan-ketaatan lain yang bisa kita kerjakan di luar iktikaf, ya. Walaupun itu kita kerjakan di rumah. Misalnya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, kita memperbanyak melakukan sholat-sholat sunnah, itu masih bisa kita laksanakan di rumah, ya. Saya kira itu, terima kasih. Ya, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan dari Nurul Huzaimah. Ini dari Madura, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, di Madura langgar-langgar di tiap-tiap rumah terletak di luar rumah induk dan bisa diakses umum. Pada bulan Ramadan juga banyak yang ditempati untuk tarawih berjamaah. Pertanyaannya, bolehkah iktikaf di langgar tersebut, Ustaz? Ya, itu kalau di tempat itu dilakukan sholat jamaah 5 waktu, itu sebenarnya terhitung masjid secara hukum untuk masjid, ya. Jadi kalau itu di luar rumah bisa diakses oleh masyarakat dan di situ dilakukan sholat jamaah 5 waktu, itu secara syariat itu dihukumi sebagai masjid. Maka implikasinya adalah kalau kita mau melakukan iktikaf di tempat itu sah gitu. Kalau kita iktikafnya di situ, walaupun itu bukan masjid jami yang di situ diselenggarakan sholat Jumat, ya. Tapi selama itu memenuhi kriteria masjid yang tadi saya sebutkan, yaitu pertama itu tempat itu bisa digunakan atau bisa diakses oleh publik, ya. Jadi tidak digembok oleh pemiliknya misalnya, ya, tapi masyarakat bisa sholat kapan saja di situ. Kemudian syarat yang kedua yaitu digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, maka itu sebenarnya memenuhi kriteria masjid, ya. Maka kalau ada yang mau beriktikaf di situ, itu sah, ya. Walaupun masyarakat tidak menyebut itu masjid, ya, secara istilah, tapi secara hukum Islam itu dihukumi sebagai masjid. Ya, maka kalau mau beriktikaf di situ, ya silahkan, itu sah di situ. Ya, itu jawaban saya. Iya. Oke, Ustaz. Ini berhubungan dengan masjid tadi, Ustaz. Ini ada yang ingin memperjelas. Bagaimana dengan musola tapi yang dipakai sholat jamaah cuma 2-4 kali, Ustaz? Ya, sholat subuhnya nggak pernah dipakai, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Apakah boleh disebut masjid itu? Jadi kalau sholat subuhnya tidak,
tapi sholat-sholat yang lain dipakai, sholat zuhur dipakai jamaah, asar dipakai, maghrib dipakai, isya dipakai, tapi subuh saja yang tidak dipakai, maka itu masih dihukumi sebagai masjid. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan itu adalah dari sholat 5 waktu itu lebih banyak dipakai berjamaah atau tidak. Kan itu dari 5 waktu sholat itu 4 waktu sholat itu dipakai. Hanya 1 waktu sholat, yaitu sholat subuh saja yang tidak dipakai. Tapi berarti di situ mayoritas atau sebagian besar waktu sholat dari 5 waktu sholat itu 4 waktu sholat itu dilakukan. Maka itu dihukumi sebagai masjid. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan lil aktsari hukmul kulli. Jadi lil aktsari atau lil ghalib hukmul kulli, yaitu untuk suatu fakta yang lebih banyak terjadi, fakta yang lebih sering terjadi, itu dihukumi sebagai satu kejadian yang dianggap utuh 100%. Jadi walaupun itu hanya 4 kali, ada satu waktu yang tidak digunakan sholat, yaitu sholat subuh, tetapi karena sebagian besar waktu itu 4 waktu sholat itu dipakai, itu dihukumi seakan-akan itu adalah 5 kali sholat itu dipakai. Nah itu ada kaidah yang itu berbunyi lil aktsari hukmul kulli, ya, untuk fakta yang lebih besar, lebih banyak, itu diberi hukum seperti hukum keseluruhan. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang seperti itu tempat itu bisa diakses oleh publik, digunakan sholat jamaah, tapi hanya 4 waktu, bukan 5 waktu sholat. Itu bagaimana? Itu dihukumi masjid. Ya, berarti boleh dilakukan sholat, boleh dilakukan iktikaf di situ. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, ya Ustaz. Kita masih memiliki banyak waktu. Kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Saya cari lagi. Ini sudah ada yang masuk. Nah, misalnya ini, Ustaz. Oh, ini udah dijawab ya, Ustaz. Ini sholat sendiri, ya. Sholat Idul Fitri sendiri. Assalamualaikum, Afwan, Ustaz. Apakah boleh sholat Idul Fitri sendiri ketika ada perbedaan datang, ya? Hari Raya Idul Fitri. Oh iya, mungkin ini persoalan perbedaan hari Syawal, Ustaz, ya, 1 Syawal. Ya, jadi boleh hukumnya sholat Idul Fitri sendiri. Ya, jadi tidak masalah. Tadi sudah saya sebutkan satu kaul atau satu pendapat dari Imam Al-Muzani, itu muridnya Imam Syafi'i, dalam kitab Mukhtasar Al-Um pada juz ke-8 halaman 125. Imam Al-Muzani mengatakan yusolli al-idaini al-munfaridu wal musafiru wal abdu wal mar'atu. Jadi boleh melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha al-munfaridu fi baitihi, ya. Seseorang secara munfarid sendiri itu di rumahnya. Ya, termasuk juga perempuan, kemudian budak, kemudian juga orang musafir. Ya, jadi kalau sholat Idul Fitri secara sendiri itu hukumnya boleh. Ya, jadi bisa dilakukan sholat jamaah itu tentu yang lebih afdol, tapi kalau mau dilakukan sendiri sholat Idul Fitri juga boleh. Ya, yes. Saya kira itu jawaban saya. Yes. Selanjutnya, Ustaz, ini dari Dina A. Ini sholat Idul Fitri misalnya di lapangan, Ustaz, tapi safnya jarang-jarang. Ya, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Ini kalau memilih. Jadi kalau sholat berarti itu sholat ada social distancing atau physical distancing, ada jarak. Itu menurut jumhur ulama itu boleh, tidak ada masalah. Karena menurut jumhur ulama itu merapatkan shaf, ya, itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Meskipun ada ulama yang berpendapat itu wajib, ya, tapi menurut jumhur ulama bahwa yang namanya merapatkan shaf antara shaf yang satu dengan shaf yang lain itu tidak ada jarak,
itu sifatnya itu sunnah, tidak wajib. Ya. Nah, apalagi sekarang ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i itu artinya ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa orang itu harus menjaga jarak, tidak menempel antara satu orang dengan orang lain, yaitu karena ada potensi penyebaran. Ya, jadi menurut saya tidak ada masalah ketika sholat Idul Fitri misalnya dilakukan di lapangan dengan adanya jarak antara satu orang dengan orang lain, misalnya 1 meter atau mungkin lebih daripada itu 1,5 meter, itu tidak ada masalah karena ini ada udzur syar'i, ada alasan syar'i karena untuk menghindarkan diri dari potensi penularan virus. Ya, di samping memang itu menurut jumhur ulama tidak wajib untuk merapatkan soft, ya itu saya. Terima kasih. Ya, ini mungkin ada yang ingin memperjelas tentang pembahasan 2 khutbah atau 1 khutbah di sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ini mungkin kurang jelas tadi mungkin atau terlewat pembahasannya, Ustaz. Maaf, jadi khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu 1 khutbah atau 2 khutbah? Mungkin diperjelas lagi, Ustaz. Ya, jadi khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha itu pendapat yang lebih kuat itu adalah 2 khutbah, seperti halnya khutbah Jumat. Jadi bukan 1 khutbah, tapi ada 2 khutbah, di mana khutbah pertama itu khotib atau orang yang berkhutbah itu istirahat, duduk di antara 2 khutbah. Seperti khutbah Jumat, berarti juga harus disiapkan kursi di situ untuk khotib. Setelah selesai khutbah pertama, dia duduk dulu. Setelah itu dia khutbah yang kedua, persis seperti khutbah Jumat. Nah, ini itu pendapat jumhur ulama ya. Dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat. Yang namanya khutbah dalam setelah Idul Fitri atau setelah Idul Adha itu adalah 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Ya. Memang ini ada perbedaan pendapat. Nanti kalau ingin lebih detailnya mengenai dalilnya masing-masing, saya pernah membuat tulisan tentang itu. Nanti bisa dicari di Google tentang tulisan saya itu. Khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, 2 khutbah atau 1 khutbah. Ya, judulnya kurang lebih seperti itu. Tulisan saya bisa Anda cari di Google. Ya, terima kasih. Iya. Ini alhamdulillah udah terjawab semua pertanyaan, Ustaz. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan, Ustaz. Mungkin bisa mewakili ya, Ustaz ya. Ini terkait dengan misalnya pada saat sholat tarwih ya di rumah misalnya. Ini kan tadi sholat tarwihnya online nggak bisa. Nah, makanya kita sholat tarwihnya di rumah. Nah, misalnya si imamnya di rumah itu nggak banyak hafal ayat gitu ya, Ustaz ya. Nah, lalu kira-kira solusinya itu gimana itu, Ustaz? Ya, kan misalnya ayatnya kan banyak kalau sholat tarawih itu kan banyak rakaat sehingga harus mungkin banyak surat yang harus dibaca gitu ya dalam Al-Qur'an. Itu solusinya gimana, Ustaz? Ya, solusinya dibaca yang dimampui saja, yang apa yang dihafal walaupun pendek-pendek ya nggak apa-apa. Untuk bisa sampai 8 rakaat atau kalau yang saya amalkan pribadi itu 20 rakaat, itu sebenarnya untuk rakaat pertama saja itu yang perlu hafalan ya. Kalau untuk rakaat kedua, karena tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau rakaat kedua itu bisa dibaca terus menerus itu kulhu ya. Jadi misalnya rakaat pertama surat Al-Asr wal Asri. Nanti rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti yang kedua itu yang pertama salam, kemudian 2 rakaat yang kedua, rakaat pertama dibaca apa yang bisa, yang pendek-pendek nggak apa-apa ya. Nanti rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, terus berulang begitu. Jadi sebenarnya tidak sulit juga kalau kita mengamalkan misalnya pendapat tarawih yang 20 rakaat. Kalau saya pribadi, saya mengamalkan pendapat itu yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Nah, solusi yang kedua, jadi itu solusi yang pertama ya dibaca semampunya, karena memang Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
Wa idza amartukum amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu untuk suatu perkara, kerjakan semaksimal mungkin. Ya sebisa kamu apa ya kerjakan. Ya, tidak usah memaksakan diri. Tidak hafal Al-Baqarah kemudian membaca Al-Baqarah, wah berat sekali ya. Nah, baca semisal semampunya. Solusi yang kedua itu adalah imam itu ketika dia membaca surat, dia itu bisa membaca sambil membuka Qur'annya. Qur'annya dipegang. Itu boleh secara syariah. Asal dia tidak melakukan banyak gerakan, 3 kali gerakan berturut-turut, dia bisa membaca misalnya pakai gadget boleh, atau pakai Qur'annya dipegang. Qur'annya dipegang, dia membaca saja di situ. Jadi misalnya dia setelah selesai membaca Al-Fatihah, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, dia mengambil di situ disiapkan Qur'annya misalnya di meja atau di kursi, dia ambil. Setelah itu dia bawa, dipegang, dibaca saja. Ketika dia membaca surat setelah Al-Fatihah itu boleh. Ya, jadi solusinya bisa seperti itu. Jadi bisa dengan membaca surat-surat pendek semampunya, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau solusi yang kedua itu ya imam itu dia memegang mushaf untuk membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Ya, itu boleh asalkan gerakannya tidak membuat gerakan 3 kali berturut-turut. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan yang penting gerakan itu tidak berturut-turut 3 kali, itu batal. Yang penting kan dia membaca saja kan, enggak, dia diam aja kan, enggak bergerak-gerak gini. Nah, gitu. Jadi saya kira itu solusinya bisa imam membaca mushaf pada saat menjadi imam. Itu dibolehkan secara syariat, tidak masalah. Ya, itu solusinya seperti itu. Iya, Ustaz. Ya, masih ada waktu, Ustaz. Mungkin saya akan pilih satu pertanyaan penutup. Sekaligus Ustaz, kami minta memberikan kesimpulan materi hari ini. Ya, silahkan. Mungkin kalau masih ada satu pertanyaan lagi bisa. Ya, silakan. Kalau misalnya masih ada satu pertanyaan lagi, boleh disampaikan kalau ada, atau kalau tidak mungkin, ini masih ada, silakan dibacakan dulu bagaimana. Baik, ini pertanyaannya lewat teks ya. Jadi pertanyaannya, Ustadz Ahwan, kalau ingat kisah Rasulullah SAW kan ketika Idul Fitri di lapangan, bagi wanita uzur pun dianjurkan ke lapangan. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kalau sholat sendiri di rumah, gimana? Siapa yang khutbah? Ya. Iya. Ya, mohon maaf, Ustaz, ada trouble jaringan. Oh ya ya ya. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama itu memang ada kisah atau ada hadis bahwa Rasulullah itu memerintahkan orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah keluar rumah untuk keluar rumah menuju musola atau tempat lapangan untuk sholat id. Ya, wanita-wanita termasuk yang haid, wanita-wanita yang sudah tua, atau mungkin yang dipingit, wanita-wanita yang nggak pernah keluar rumah, itu sampai-sampai Nabi memerintahkan ayo hadir dalam sholat Idul Fitri. Nah, tetapi dalam kondisi sekarang ya tentu ini kurang memungkinkan ya, khususnya dalam situasi kalau daerah kita ini zonanya sudah zona merah, itu akan menjadi potensi penularan. Ya, kecuali kalau daerah kita ini hijau dan itu
kita melakukan upaya-upaya ya, misalnya social distancing, masker dan sebagainya. Nah, jadi kalau kondisinya masih belum jelas, daerah kita ini hijau atau merah ya, itu sebaiknya kita melakukan sholat idnya di rumah. Ya. Nah, bagaimana kalau di rumah? Siapa yang berkhutbah? Yang berkhutbah itu ya yang laki-laki yang mampu. Ya, kalau tidak ada, ya sudah, tidak dilakukan juga tidak apa-apa, karena seperti yang tadi saya sampaikan, khutbah untuk setelah sholat Idul Fitri atau setelah sholat Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, jadi kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, tapi memang sebaiknya itu dilakukan. Termasuk juga yang sunnah itu adalah mendengarkan khutbahnya. Jadi kalau jamaah misalnya ada satu keperluan, ada khutbah tapi dia ada keperluan, dia boleh dia pulang dulu. Tidak wajib mengikuti terus ya. Nah ini hukum mendengarkan khutbah juga sunnah, tidak wajib. Ya. Nah kalau ini mau dilakukan di rumah, lah siapa yang berkhutbah ya? Yang berkhutbah itu ya yang laki-laki yang mampu berkhutbah. Tapi kalau tidak ada yang mampu ya sudah, di situ berarti tidak dilakukan khutbah setelah sholat Idul Fitri, itu tidak apa-apa. Ya, oke, itu jawaban saya demikian. Terima kasih. Ya. Iya, ya, alhamdulillah. Ya, masih ada waktu Ustaz rupanya. Kita cukupkan mungkin satu lagi pertanyaan. Ya, ini untuk menghabiskan waktu kita. Oh iya, Ustaz. Tentang, mungkin ini bisa mewakili Ustaz, tentang Lailatul Qadar, Ustaz. Ustaz, apakah yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang melakukan itikaf saja? Karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa itikaf itu wajib di masjid. Gitu, Ustaz. Sebenarnya tidak disyaratkan orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu adalah yang melakukan iktikaf di masjid ya. Yang penting orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu adalah yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, baik ketaatan itu dilakukan di masjid ketika iktikaf maupun tidak di masjid. Ya, itu menurut saya bisa saja, sama saja. Ya, jadi tidak disyaratkan bahwa orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika iktikaf saja, bukan yang lainnya tidak bisa, tidak seperti itu. Jadi siapapun yang melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah, membaca Quran, atau misalnya dia thalabul ilmi, belajar, atau mungkin dia bersedekah, menyantuni anak yatim, mencari orang miskin, dan lain-lain ketaatan, kalau itu dilakukan sebagai ketaatan di malam Lailatul Qadar, ya insya Allah juga dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu. Itu jawaban saya, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Karena memang waktu membatasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan kajian sekitar fikih, muamalah dan siasat kita ini di pekan berikutnya. Insya Allah dengan tema yang berbeda. Mungkin sudah mendekati Idul Fitri ya Ustaz ya. Mungkin akan masuk dalam pembahasan seputaran Idul Fitri, atau nanti Ustaz akan sampaikan lagi di opini selanjutnya ya Ustaz ya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan kajian siang hari ini. Semoga dengan tema yang kita angkat tentang hukum tarawih online, i'tikaf dan sholat Idul Fitri di rumah, ini bisa membuka wawasan dan juga seluruh pertanyaan yang selama ini mungkin telah bergelut dalam pemikiran kita. Ini bisa nggak ya gitu ya? Ini haram nggak ya gitu? Alhamdulillah hari ini telah dijawab secara lugas oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi, dan juga kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Siddiq sudah menyempatkan waktu lagi ya. Alhamdulillah hari ini masih bersama di kajian fikih ini, dan kami ucapkan dan kami doakan semoga ilmu-ilmu Ustadz selalu barokah dan memberikan pencerahan kepada seluruh umat. Amin, Allahumma amin. Karena sudah selesai kajiannya, kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.